Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pelajaran seni budaya subbab pertama, yaitu menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan model yang akan digambar. Modelnya atau objek yang digunakan dalam menggambar model itu bisa berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, ataupun benda-benda yang lain yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama. Jadi nanti hasilnya akan menjadi kesatuan yang utuh. Prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi adalah cara kita mengatur dan menyusun objek gambar, warna objek, jenis objek, dan latar belakang gambar. Jadi, dimaksudkan komposisi ini membuat sebuah gambar model tersebut seimbang antara objek dengan warna, jenis, dan latar belakangnya. Komposisi ini terbagi menjadi 3, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Anak-anak bisa lihat pada gambar di bawah. Yang pertama di sebelah kiri, komposisi simetris itu adalah komposisi di mana ada susunan gambar dalam sebuah media yang mana gambar-gambar tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan komposisi asimetris, di situ terdapat beberapa gambar yang memiliki bentuk ukuran yang berbeda. Jadi komposisi asimetris itu adalah kebalikan dari komposisi simetris. Sedangkan komposisi sentral itu dari bahasa Inggris yang artinya pusat, yaitu pusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Pada contoh tersebut, komposisi sentral gambarnya terpusat di tengah. Yang kedua adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian yang menjadi objek gambar. Misalnya seperti ini, ketika kalian anak-anak membuat gambar di atas sebuah media kertas, gambar tersebut terdiri dari cangkir dan sebuah poci. Tentu kalian membuat gambar tersebut, poci tersebut akan lebih besar daripada cangkir, nggih. Kalau cangkir tersebut lebih besar daripada poci, maka gambar tersebut akan tampak tidak wajar. Yang ketiga adalah keseimbangan, yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keselarasan ini bisa dicapai dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar, dan sudut pandang penggambar. Yang terakhir yaitu kesatuan atau unity, yaitu keserasian dalam pengaturan objek sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Selanjutnya, unsur-unsur dalam menggambar model. Yang pertama adalah titik, yang kedua garis, kemudian bidang, bentuk, warna, tekstur,
dan gelap terang. Titik adalah bagian terkecil dari unsur-unsur dalam menggambar model. Kemudian garis. Garis merupakan sekumpulan titik-titik yang memanjang. Garis itu bisa terbagi menjadi 4 bentuk. Bisa kalian lihat di gambar samping, yaitu garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, atau variasi garis, yaitu penggabungan dari berbagai garis. Selanjutnya, bidang. Bidang adalah sebuah garis yang bertemu ujung pangkalnya yang akan membentuk sebuah bidang. Jadi maksudnya adalah bidang itu bisa terbentuk apabila garis-garis tersebut bertemu. Selanjutnya, bentuk. Bentuk merupakan ciri setiap benda, baik itu benda buatan maupun benda yang berasal dari alam. Nah, biasanya bentuk dari benda buatan itu banyak menggunakan bentuk yang beraturan atau geometris, sedangkan bentuk-bentuk benda alam lebih bervariasi. Ada yang bentuknya beraturan, ada yang tidak beraturan. Selanjutnya, warna. Warna di sini fungsinya adalah untuk memberikan kesan kuat dan lemah. Selanjutnya, tekstur. Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan bidang. Tekstur di sini dibagi menjadi 2, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah ketika suatu benda yang kita lihat kasar dan kita raba terasa kasar. Dan untuk tekstur semu, apabila suatu benda ketika kita lihat teksturnya atau terlihat seperti kasar, tetapi ketika kita sentuh atau kita raba, benda tersebut ternyata tidak seperti yang terlihat atau benda tersebut tidak sekasar yang kita lihat. Kemudian gelap terang. Fungsi dari gelap terang ini adalah agar benda yang terlihat itu terkena cahaya akan tampak terang. Kesan yang benda yang terlihat terkena cahaya itu tampak terang, dan bagian benda yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap. Media dan alat untuk menggambar model. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering, alat yang digunakan adalah pensil, krayon, spidol, dan drawing pen. Medianya menggunakan kertas atau buku gambar. Selanjutnya, teknik basah, yaitu menggunakan alat cat air, cat poster, tinta bak, dan cat minyak. Media yang digunakan biasanya adalah kanvas untuk membuat lukisan. Teknik-teknik menggambar model. Di sini saya sebutkan 5 teknik, yaitu yang pertama teknik arsir. Menekankan pada kekuatan garis yang dilakukan secara berulang-ulang, bisa sejajar maupun tumpang berpotongan. Gambar ini masih terkesan garis-garis yang terlihat, yang bisa kalian lihat pada gambar di sebelah kanan. Yang kedua, teknik dusel atau gosok. Itu biasanya dimulai dari arsiran, kemudian dibantu menggunakan bantuan kapas atau alat khusus atau bahkan bisa menggunakan jari-jari kita yang digunakan untuk menggosok dari hasil arsiran yang pertama. Kemudian teknik blok atau siluet. Teknik ini menekankan pada perwujudan karakter objek. Biasanya hanya
kita bisa menebak bentuk dari objek tersebut. Gambarnya lebih kepada hitam dengan background warna putih. Yang keempat adalah teknik titik, yaitu teknik yang menitik beratkan pada penggunaan titik untuk membentuk gambar. Teknik ini menggunakan titik-titik, cukup dengan menggabungkan titik-titik saja. Nah, di sini uniknya kerapatan penyusunan titik itu menentukan gelap terang sebuah benda. Kalau titiknya semakin rapat, gambar tersebut terlihat semakin gelap. Kalau titiknya semakin renggang, akan membentuk kesan gambar tersebut terang. Yang kelima, teknik akuarel atau transparan. Teknik ini menggunakan media basah supaya menghasilkan warna yang transparan. Setelah kita mempelajari dan memahami mengenai unsur, media, dan bentuk-bentuk dari menggambar model, kita masuk ke tahapan cara menggambar model. Yang pertama adalah siapkan objek yang ingin kalian gambar. Kemudian mulai buat sketsanya. Perhatikan proporsinya, bentuk, dan objeknya. Kemudian yang ketiga, berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek. Tentukan bagian mana yang memang cocok untuk kesan gelap dan bagian mana yang cocok untuk kesan terang. Kemudian lebih detail lagi pada setiap objeknya. Selanjutnya, perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai dengan model. Yang terakhir, penyelesaian akhir gambar itu dilakukan dengan memperjelas gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing. Sekian sedikit pemaparan mengenai menggambar model. Apabila kalian masih ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp pribadi. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.